Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman, dan para mahasiswa, jumpa lagi dengan saya Agus Salim. Pada kesempatan ini kita akan melihat tutorial Microsoft Excel. Adapun tutorial Microsoft Excel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan belajar Microsoft Excel, langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel daftar nilai. Ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama, membuat isi tabel. Kemudian kita akan belajar tentang proper case. Kemudian bagaimana caranya memformat tabel atau format cell. Kemudian kita juga akan belajar rumus penjumlahan, kemudian rumus rata-rata. Kemudian bagian selanjutnya kita akan belajar rumus logika, kemudian tentang pengurutan. Kemudian kita akan belajar juga bagaimana caranya mengatur ukuran kertas, mengatur backbrick, bagaimana cara print dokumen, kemudian bagaimana cara menyimpan dokumen, selanjutnya bagaimana menyimpan dokumen dalam bentuk PDF. Baiklah, langsung saja kita akan mempraktekkannya melalui aplikasi Microsoft Excel. Baik, yang pertama klik Start, kemudian klik aplikasi Excel. Pada tutorial ini saya akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel tahun 2019. Teman-teman, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa dapat juga menggunakan aplikasi Excel versi yang lain. Mungkin nanti akan ada beberapa menu yang berbeda. Tapi hal ini tidak berpengaruh. Yang penting Bapak Ibu dapat mengikuti bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Ketika halaman kerja Microsoft Excel sudah terbuka, maka selangkah selanjutnya kita klik pada blank workbook. Klik di sini. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Sebelum bekerja, kita akan berkenalan dulu dengan tampilan aplikasi Microsoft Excel. Di sini ada menu menu file, menu home, menu insert, back layout, dan sebagainya. Secara ini hampir sama dengan menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word juga. Kemudian lembar kerjanya ini berbentuk kotak-kotak, atau bahasa Excel-nya ini disebut dengan sel. Jadi satu kotak kecil ini disebut dengan sel. Kemudian yang vertikal seperti ini disebut dengan kolom. Ini ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kemudian yang horizontal seperti ini disebut dengan row atau baris. Kemudian di bawahnya juga di sini ada persen ya, ada persen. Ini untuk melakukan zoom dokumen. Jadi kalau kita klik di tanda plus, maka zoomnya akan menjadi besar. Klik di tanda minus, maka zoomnya akan menjadi kecil. Baik, kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengetik membuat tabel nilai siswa. Yang pertama, di sini ketik 0, kemudian klik tanda panah ke kanan di keyboard sehingga tanda selectnya berpindah ke kolom B. Jadi bentuk mouse yang ada di dalam Excel ini ada beberapa macam. Yang pertama bentuknya bentuk seperti tanda plus berwarna putih seperti ini. Ini berfungsi untuk select atau untuk blok ya.
seperti ini. Nah, kemudian kolom yang kedua, diketik nama, kemudian tekan enter boleh, atau tekan tanda panah ke kanan seperti ini. Kemudian bidang studi, tanda panah ke kanan, nomor HP, nomor ujian, nilai ujian tengah semester, nilai akhir semester, nilai ujian akhir semester, kemudian nilai akhir. Kemudian status lulus, kemudian yang terakhir kolom nilai huruf. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperbesar dan memperkecil kolom sesuai dengan isi kolom yang sudah kita isi. Itu caranya klik di sini. Klik di sini di antara huruf A dan B. Pastikan di sini di tengah-tengah sel digeser. Kemudian kolom nama geser juga. Kolom C diperbesar ya. Nah, pastikan cara menggesernya, pastikan mouse berada di antara huruf kolom ini, pas di tengahnya. Kemudian digeser. Ya, nah sampai di sini ukuran kolomnya sudah sesuai dengan isi dari judul kolom yang sudah kita ketik. Baik, kita lanjutkan pembuatan tabelnya. Baik, setelah itu ini kita isi dengan nama mahasiswa atau nama siswa. Nah, misalnya namanya Amin ya, langsung diketik di sini. Muhammad Amin. Ya. Atau Muhammad Yusuf. Seperti ini. Baik, ini kebetulan namanya sudah ada. Ini saya copy di tempat lain supaya tidak lama ya. Nah, ini saya copy dari sini. Nah, kemudian bidang studi saya copy juga dari sini. Ini cara bloknya ya. Nah, kemudian cara memperbesar kolom itu klik di sini. Klik di sini kemudian geser. Jadi cara cepat untuk memperbesar kolom sesuai dengan isi kolom itu caranya klik 2 kali di sini. Di antara kolom C dan D, pas di sini diklik 2 kali.
Nah, di sini ya. Nah, di sini diklik 2 kali. Nah, sehingga lebar kolomnya sudah menyesuaikan. Kemudian nomor HP. Nomor HP diketik seperti ini. Nah, jadi diketik langsung 08 13 600 misalnya 6000, kemudian 5000, 6000, 7000, kemudian enter. Nah, kita lihat, kita perhatikan nolnya, nol di awal sudah hilang. Itu caranya biar tidak hilang nol di awal, itu kita buat tanda petik 1. Nah, seperti ini. Petik 1, kemudian baru diketik 08 13 6000 7000, enter. Nah, seperti ini caranya. Itu kalau mengetik di Excel yang nol permulaannya. Nah, kebetulan di sini nomor HP-nya sudah ada, jadi ini saya copy saja supaya tidak lama. Jadi cara blok biar cepat, klik di sini. Nah, kemudian dilepaskan mouse-nya, kemudian geser ke bawah. Nah, ditekan tombol shift jangan lepas, kemudian baru klik. Tekan shift jangan lepas, kemudian klik di paling bawah. Kemudian shift dilepas. Nah, maka akan terblok semuanya. Kemudian klik kanan copy, bawa ke tempatnya. Kemudian di sini paste, ambil paste yang ini. Nah, kita lihat sudah ada nomor HP. Kemudian nomor ujian di sini coba kita ketik. Oh ya, kolom nomor belum. Ini kolom nomor. Jadi kolom nomor 1, enter, 2, enter, 3 dan 1 2. Jadi di sini kita cukup mengetik hanya nomor 1 dan nomor 2 saja. Kemudian untuk nomor 3 dan selanjutnya cukup ditarik, cukup di blok di sini, blok 2 buah. Kemudian letakkan mouse di sini. Nah, di sudut bawah yang kanan yang ada titik ini. Kemudian ditarik. Nah, ditarik sampai sini. Nah, kita lihat nomornya sudah ada semuanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 99. Nah, ini saya ulangi. Kemudian ada cara cepat satu lagi. Nah, jadi cara cepatnya seperti ini. Ini saya ulangi. Nah, kita ketik nomor 1, kemudian nomor 2. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 di blok seperti ini. Cara bloknya klik di tengah sel, di tengah, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Setelah itu diklik 2 kali di sini. Klik 2 kali pada titik bawah ini. Klik 2 kali. Nah, kita lihat nomornya juga sudah ada otomatis. Kemudian ini nomornya sudah ada. Kemudian nomor ujian begitu juga. Nomor ujian ini kita buat misalnya nomornya, karena ada 0 di awalnya maka harus tanda petik, kemudian 1 2 3 4 5. Misalnya ini nomor ujian ya. Enter. Kemudian nomor yang kedua 1 2 3 4 5 2 ya. Nah, di sini ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Caranya seperti ini, blok. Nah, kemudian ini klik 2 kali di sini. Nah, kita lihat nomor ujiannya juga sudah otomatis dibuat. Ya. Baik. Nah, sekarang ini nilai UTS. Nah, nilai UTS langsung
diketik saja nilai UTS-nya. Nah, di sini nilai UTS berapa misalnya? Misalnya 70, kemudian UAS-nya 90, nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya itu nilai UTS tambah nilai UAS bagi 2, itulah nilai akhir. Jadi nilai UTS ini sebenarnya sudah ada. Ini coba saya copy saja ya biar cepat. Nah, ini dia, copy. Jadi cara blok yang cepat cara yang kedua yaitu klik di blok sedikit seperti ini, blok sedikit dengan mouse, kemudian pakai keyboard, tekan tombol kontrol, tekan tombol kontrol, kemudian tekan tombol shift bersamaan, jangan lepas, kemudian klik tanda panah ke bawah, tekan tanda panah ke bawah di keyboard, maka akan terblok semuanya. Kemudian copy, kemudian paste ke sini, paste. Nah, di sini sudah ada nilai semuanya. Isi tabel. Nah, kemudian ini proper. Sampai di sini isi tabelnya sudah selesai ya. Ini boleh saya tutup. Nah, ini isi tabelnya sudah selesai. Nomor, nama, bidang studi, nomor HP, nomor ujian, nilai UTS, nilai UAS. Nilai akhir nanti akan kita hitung. Status lulus dan nilai huruf. Sekarang proper ya, materi proper itu untuk bertujuan untuk memformat teks. Ya, ini huruf, coba kita perhatikan, ini ada nama orang, ada huruf kapital semuanya, ada yang huruf kecil ya, ada yang tidak beraturan. Jadi di sini kita akan membuat huruf awal kapital, yang lain kecil. Ya, contohnya di sini Ahmad Syukur ya. Jadi ini A besar. Jadi kalau Ahmad Syukur, A-nya kapital, kemudian S-nya kapital, yang lain kecil semuanya. Nah, tapi kalau kita buat secara manual ini mungkin kalau hanya 5 orang atau 3 orang ini mudah saja kita buat, tetapi ini orangnya banyak. Jadi ada fitur di Microsoft Excel untuk membuat nama ini otomatis. Jadi yang pertama kita membuat kolom bantuan dulu. Kita tambah satu kolom setelah kolom B. Ini kolom A, kolom B ya. Kita tambah satu kolom setelah kolom B. Caranya klik kanan pada kolom B. Klik kanan. Maaf, yang kita klik kanan itu kolom C ya. Klik kanan kolom C, kemudian klik insert. Maka di sini akan bertambah satu kolom. Nah, kita lihat akan bertambah satu kolom. Ini kolom bantuan sementara. Nah, kemudian di sini kita ketik rumus sama dengan proper. Rumus ini boleh huruf kecil, boleh huruf besar, tidak berpengaruh ya. Jadi rumusnya proper. Kemudian klik di sini. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita lihat nama Sukarni sudah menjadi huruf awal kapital, yang lain lower. Ya. Kemudian untuk yang lainnya silahkan klik 2 kali saja di sini, klik 2 kali. Nah, kita lihat semuanya sudah beraturan ya, seperti ini. Awal kata kapital. Nah, itu menggunakan rumus sama dengan proper seperti ini. Sama dengan proper. Kemudian klik sel yang dituju. Sama dengan proper, buka kurung, klik sel yang dituju, enter. Ini adalah untuk membuat
awal kapital. Nah, tapi kalau ingin membuat semuanya kapital, itu rumusnya seperti ini. Upper. Ini semuanya kapital. Ya. Ini hanya untuk uji coba saja ya. Nah, kita lihat di sini semuanya sudah kapital, termasuk nomor 27 ini Razali kecil kan, menjadi semuanya kapital. Nah, Ctrl Z. Ini Ctrl Z tujuannya untuk mengulang kembali ke satu langkah ke belakang. Kemudian kalau ingin semuanya kecil, nah itu lower, rumusnya lower. Nah, ini semuanya kecil. Nah, seperti ini. Nah, itu hanya uji coba saja. Sekarang kita lanjut. Kita di sini hanya memakai proper. Klik sel yang dituju, tutup kurung, enter. Nah, di sini klik. Nah, sekarang kolom bantuan ini sudah tidak kita perlukan lagi. Jadi caranya klik dulu di sini, klik pada kolom ini, di blok semuanya ke bawah ya, blok semuanya sampai tidak ada yang tersisa, sampai nomor paling bawah ya. Kemudian klik kanan di sini, klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Setelah di copy seperti ini, itu dipaste ke kolom awalnya di sini, dipaste ke sini. Nah, di sini kita paste. Itu pastenya paste spesial namanya. Ya. Klik paste spesial. Caranya klik kanan di sini. Klik kanan. Kemudian klik paste spesial. Ini kalau kita menggunakan Word 2009 seperti ini, maka akan ada tombol paste yang banyak seperti ini, tombol paste option. Tetapi kalau kita kalau Excelnya itu Excel lawas, itu hanya ada paste spesial seperti ini. Nah, jadi klik di sini paste spesial. Nah, kemudian muncul kotak dialog ini ya. Silahkan klik pada value dulu. Nah, klik pada value, kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat, namanya hasil paste sudah ada di sini. Kemudian tekan tombol Escape yang ada di keyboard ya, untuk menghilangkan tanda garis putus-putus ini. ESC paling sudut kiri atas, untuk menghilangkan garis putus-putus tanda copy ya. Kemudian kolom bantuan ini sudah bisa dihapus. Caranya klik kanan pada kolom C. Nah, klik kanan pada kolom C, kemudian delete. Nah, sekarang kolom bantuan sudah hilang. Nah, sudah selesai. Ini materi isi tabel sudah, kita stop dulu. Kemudian proper case sudah. Kemudian format tabel dan format sel. Nah, baik, sekarang kita akan memformat tabel, atau dengan bahasa lain mempercantik tabel ya. Jadi kolom nomor ini kolom nomor blok semuanya isinya sampai bawah. Jadi cara blok yang cepat itu caranya klik di atas sekali, kemudian tekan Ctrl Shift diikuti dengan panah bawah sekali di keyboard. Ulangi, klik di sini, tekan Ctrl Shift, kemudian tekan tombol panah ke bawah sekali saja. Maka akan terblok semuanya. Kemudian klik tombol Center. Tombol Center yang ada di toolbar ini dia. Ya. Nah, kita lihat
nomornya sudah center. Kemudian begitu juga dengan nomor HP, nomor ujian dan nilai UAS semuanya dibuat center ya. Nah, ini nomor HP, nomor ujian, nomor HP, nah, sampai nilai nomor HP sampai nilai UAS nih dibuat center, blok dulu ke bawah, kemudian center. Nah, nilai akhir jangan dibuat dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya blok semua areal tabel. Areal tabel dari nomor, kemudian ke kanan habis, ke kanan, kemudian ke bawah habis, nah, ke bawah habis sampai nomor 99. Nah, seperti ini. Di blok semuanya ya, areal tabel. Kemudian klik kanan pada areal tabel, klik kanan. Ya, setelah klik kanan kemudian format cell. Nah, setelah format cell, di sini diklik, ini ada nomor, align, font, border. Klik pada border. Nah, kemudian pilih border mana yang mau, putus-putus atau yang tebal. Nah, jadi kita pilih yang ini misalnya, yang biasa saja. Kemudian pilih warna dari garis, warna hitam misalnya. Kemudian klik outline, klik inside. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat sudah ada tabelnya, sudah ada garis tabel atau border. Nah, kemudian cara memberi warna pada judul tabel, judul kolom ya. Ini di blok dulu judul kolom, di blok, kemudian diberi warna yang ada di sini. Nah, diklik di sini, kemudian klik warna, pilih warna. Nah, sampai di sini sudah selesai tabelnya. Ini tabelnya lumayan besar ya, bukan seperti tabel yang kita buat sebelumnya di Microsoft Word. Nah, ini 100% seperti ini. Ini tampilan 100%. Nah, sekarang materi selanjutnya ini sudah format cell, sudah ya. Kemudian materi selanjutnya rumus penjumlahan. Baik, nah ini rumus penjumlahan, ini jumlah nilai ya. Ya, ini jumlah nilai. Misalnya ini kita buat satu kolom lagi ya. Tambah satu kolom di sini. Setelah UAS ada kolom, tambah insert, klik kanan di H, insert. Kemudian di sini diketik jumlah nilai. Seperti ini. Kemudian untuk mengetiknya di sini sama dengan, saya perbesar. Ini rumus penjumlahan sama dengan tekan ketik sum, buka kurung, kemudian blok nilai yang mau dijumlahkan, yaitu baris ini ya. Nah, blok dua buah huruf ini, dua buah angka ini, blok, kemudian tutup kurung.
kemudian enter. Nah, maka ini jumlah nilainya adalah 158. Ini penjumlahan dua buah sel ini. Kemudian untuk yang ke bawah langsung diklik 2 kali di sini. Nah, di sini akan dijumlahkan otomatis. Nah, nilai akhir ini adalah rata-rata dari nilai UAS dan nilai UTS. Nah, ini kalau diambil seri ya, dijumlahkan kemudian dibagi 2. Karena diambil 50-50. Nah, penjumlahan sudah, kemudian rumus rata-rata. Jadi diambil nilai rata-ratanya dari nilai UTS dan nilai UAS. Jadilah nilai akhir. Nah, jadi rumusnya di sini sama dengan di sini ya. Rumusnya average buka kurung. Kemudian di blok nilai UTS dan nilai UAS untuk satu baris yang ini. Nah, di blok ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, nilainya adalah 79. Nah, nilai untuk si nomor 1 ya. Nah, di sini ditarik saja, semuanya ditarik atau diklik 2 kali. Nah, di sini akan kita lihat nilai rata-ratanya yang dibuat secara otomatis oleh Microsoft Word. Maaf, oleh Microsoft Excel ya. Nah, jadi ini nilai akhir. Nah, ini juga sekarang kita buat center. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan materi pada slide pertama. Ini materi bagian 1 untuk Microsoft Excel.